Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita beserta keluarga senantiasa dijaga oleh Allah, diberikan kesehatan dan juga dijauhkan daripada penyakit yang saat ini sedang melanda negara kita tercinta, bahkan hampir seluruh dunia. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini meskipun kita bertemu belajar hanya melalui video, tidak bertemu langsung di kelas, tapi Ustaz harapkan semangat untuk tetap belajar harus tetap membara. Ingat, ada mafudot. Di mafudot dijelaskan, manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh nanti akan berhasil. Insya Allah. Jadi anak-anakku sekalian, kesungguhan harus tetap. Mau di rumah, mau di kelas, ya belajarnya mau online, mau offline, tetap harus semangat. Jadi itu. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah, kita akan belajar tentang materi akidah. Oke. Apa yang kita pelajari hari ini? Yuk, kita bareng-bareng simak videonya. Oke, sekarang kita masuk pada materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang akidah Islam. Nah, nih, kira-kira materi apa yang akan kita pelajari untuk awal pertemuan ini? Baik, anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah, sebelum belajar, Ustaz mau tanya dulu nih sama yang ada di rumah. Anak-anak sekalian, kira-kira sudah pada siap belum untuk belajar? Sudah siap belum untuk belajar? Oke, baik, silahkan disiapkan diri kalian untuk belajar. Kalau membutuhkan alat tulis, silahkan disiapkan. Kemudian disiapkan diri sendirinya. Apa itu? Posisi belajarnya, jangan belajar sambil tiduran. Kalau belajarnya sambil tiduran nanti kelewat, tidur beneran. Nah, makanya belajar yang pas, dengarkan penjelasan Ustaz ya terkait materinya. Jadi kalau sudah siap, kalau memang butuh alat tulis sudah disiapkan, posisi duduknya sudah siap, sudah berdoa tadi. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi pembelajaran hari ini. Oke, saya tanya dulu nih, ini ada foto raja di sebelahnya. Kira-kira nih nama rajanya siapa ya? Cluenya ada di sebelahnya. Hidupnya pada masa Nabi Ibrahim, dia juga sempat menghukum Nabi Ibrahim, membakarnya sampai 40 hari. Kemudian dia mengaku bahwa dia itu adalah Tuhan. Yang keempat, cluenya dia penguasa di wilayah Babilonia. Nah, ada yang tahu siapa ini? Coba, ada yang tahu? Nah, tuh betul. Ya, ini adalah Raja Namrud. Nah, Raja Namrud ini hidup pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau hidup pada masa Nabi Ibrahim. Nah, Raja Namrud ini juga adalah raja yang mengaku bahwa dirinya Tuhan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim membawa misi dari Allah SWT untuk mengenalkan ketauhidan kepada umat manusia, Raja Namrud adalah salah satu orang yang menolak adanya Ibrahim. Kenapa? Karena dia takut sekali tergantikan posisinya oleh yang lainnya. Sehingga masyarakat yang mungkin saat dia menjadi raja mengaku dirinya Tuhan, masyarakat sangat cinta. Tapi ketika ada Tuhan yang lain nantinya, apalagi percaya dengan Tuhan yang dibawa Ibrahim, yakni kepada Allah, maka bisa-bisa Raja Namrud bisa dilupakan sama masyarakatnya. Nah, akhirnya apa? Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada di wilayah kekuasaan dari Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim dibakar sampai 40 hari. Tapi
Nah, ini adalah mukjizat Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Dari 40 hari api yang berkobar luar biasa, sedikit pun tidak ada api yang berani menyentuh kulitnya Nabi Ibrahim. Gak ada api yang menyentuh sedikit pun baju yang dikenakan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Allah telah berkehendak memberikan mukjizatnya, bahwasanya api yang ada yang sedang dibakarkan untuk Nabi Ibrahim, maka tidak boleh menyentuh sedikit pun kulit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya api pun gak ada yang nyentuh dikit pun, meskipun sampai 40 hari. Begitu keluar, Raja Namrud masih menantang Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, tunjukkan apa yang bisa Tuhanmu lakukan, kata Raja Namrud. Nah, kemudian Ibrahim menjawab, oh, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, kata Raja Namrud, oh, aku juga bisa. Memanggillah Raja Namrud memanggil 2 orang tahanan. Yang satu kemudian ditebas lehernya sehingga dia meninggal. Yang satu dibiarkan sehingga dia masih hidup. Lantas Raja Namrud bilang kepada Ibrahim, ini Ibrahim, aku juga bisa melakukan apa yang Tuhan melakukan. Coba lihat, yang satu mati karena aku yang menyuruh, aku yang membunuhnya. Kemudian yang satu hidup karena aku membiarkannya dia hidup. Kemudian dengan sombongnya Raja Namrud menantang lagi. Apa lagi yang bisa Tuhan melakukan Ibrahim? Kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim jawab, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari sisi timur dan menenggelamkannya di sisi barat. Jika kamu bisa melakukannya, coba terbitkan matahari di sisi barat dan tenggelamkan di sisi timur. Wah, ini Raja Namrud langsung mikir, mana mungkin ya, nggak akan bisa. Akhirnya karena merasa kalah, marah, hanya diusirlah Nabi Ibrahim beserta keluarganya keluar dari Babilonia. Jadi ingat, ini raja siapa? Namanya Raja Namrud. Baik, untuk selanjutnya, nah ini masyarakat Babilonia ketika Nabi Ibrahim belum datang, ini yang disembah. Ya, ini adalah yang disembah oleh masyarakat Babilonia sama bintang, ya, bukan benda-benda langit, bintang, bulan, mereka anggap tuh. Ada yang menyembah bulan dan bintang. Tapi ternyata begitu siang bulan bintangnya udah nggak kelihatan. Ada yang menyembah dewa, ada yang menyembah berhala, dan ada juga yang menyembah raja. Salah satunya yang disembah adalah raja siapa? Raja Namrud. Gitu. Nah, itu ada sekilas. Nah, sekarang masuk fase bagaimana Ibrahim datang ke Babilonia. Nah, datangnya Nabi Ibrahim dalam artian apa? Diutusnya Nabi Ibrahim untuk membawa misi Allah, ya, membawa misi dari Allah agar umat manusia menyembah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Sehingga apa? Beliau sampai dibakar, beliau sampai dibenci, beliau terus melanjutkan. Sehingga apa? Dengan misi yang mulia itu, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai Bapak siapa? Masih ingat? Bapak Tauhid. Jadi Nabi Ibrahim ini mendapat gelar Bapak Tauhid. Karena apa? Karena kesungguhan beliau ketika menyiarkan, mengenalkan siapakah Tuhan yang berhak disembah. Nah, Nabi Ibrahim ditolak, dibakar sampai 40 hari, tapi nggak ada sedikit pun api yang menyentuh kulit daripada Nabi Ibrahim. Itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Nah, kemudian, ini intinya ada berapa macam-macam tauhid? 3, 4, 5, 6. Kok di sini ada 6? Ternyata yang ada isinya cuma 3. Ada lagi nggak? Ada yang bisa misi yang kosong? Yang 4, 5, 6? Kok nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita coret.
Oke, kalau sudah dicoret berarti ada berapa macam-macam tauhid? Ya betul, ada 3, bukan ada 6 tapi ada 3. Ya, ada 3. Pertama ada rububiyah. Ini meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta yang menciptakan dan memeliharanya. Karena jelas Allah itu tahu satu helai daun pun yang jatuh ke bumi, maka Allah mengetahui hal itu. Kemudian yang kedua ada namanya tauhid uluhiyah, berasal dari kata ilah yang artinya satu-satunya yang berhak disembah. Jadi meyakini bahwasanya Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu, yakni Allah, gak ada yang lainnya sudah. Yang ketiga adalah tauhid asma dan sifat, percaya bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik, ya, nama-nama dan sifat yang paling sempurna. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi ada 3 macam tauhid: rububiyah, uluhiyah, yang terakhir asma dan sifat. Baik. Nah, sekarang kita cari tahu dulu bukti-bukti tauhid. Yang pertama, adanya alam semesta, maka pasti ada yang nggak mungkin bumi ujuk-ujuk tumbuhan, ujuk-ujuk ada hewan. Gimana ceritanya ada hewan? Ujuk-ujuk pohon tumbuh sendiri, nggak ada yang ngatur gitu. Nah, pada dasarnya semua atas kehendaknya. Jadi bukti-bukti tauhid adalah adanya alam semesta, ya, maka pasti ada yang menciptakan. Kita harus yakin itu. Kedua, jika Tuhan lebih dari satu, pasti dunia ini hancur. Kenapa kok hancur? Karena gini, misalkan nih, Tuhan satu, misalkan ada 2 Tuhan, yang satunya minta yang sana banjir, hujan, yang sini jangan dulu. Kemudian ada lagi, yang satunya minta sini aja dulu hujan, yang satunya jangan dulu, sini aja, ini dulu, kan akhirnya tengkar Tuhan. Nah, sehingga apa? Maka sudah jelas dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 bunyinya qul huwallahu ahad. Katakanlah iya, ya Tuhan yang satu, ahad. Kemudian yang kedua, jika Tuhan lebih dari satu, pasti dunia hancur. Yang ketiga, Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah, nggak ada yang lainnya. Allah adalah Tuhan yang sembilan yang berhak disembah, yang lainnya dan hanya satu, sesuai firman-Nya yang ada dalam surat Al-Ikhlas ayat 10. Oke, bagaimana? Sudah paham dengan materi yang Ustadz jelaskan di video barusan? Baik, Ustadz harapkan apa yang Ustadz sampaikan melalui video jangan hanya didengarkan kemudian dilihat saja, tapi benar-benar segala yang baik bisa dilakukan maka lakukan. Jadi itu ya. Jadi Ustadz harapkan apa yang sudah Ustadz sampaikan semoga bisa bermanfaat sebagai penambahan wawasan untuk kalian semua. Baik, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz tutup. Apabila ada kesalahan, Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.